Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah bahwa di pagi di subuh yang dingin ini di hari ke-18 ya. Insyaallah kurang lebih 3 pekan lagi kita akan ketemu Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia panjang dan dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa tetap ketemu dengan momen-momen yang kita bisa beribadah kepadanya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pagi ini insyaallah kita sekedar ngobrol saja beberapa hal yang kita lihat ada di sekitar kita lah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini bisa menjadi pengingat buat kita semua, sehingga insyaallah kedepannya harapannya kita dapat menjadi insan yang menjadi lebih baik lagi. Judulnya mudah-mudahan tidak terlalu provokatif ya Pak Agus ya. Menuai dosa di jalanan gitu. Di jalan kok malah menuai dosa, bukannya menuai pahala atau apa gitu. Karena tadinya saya malah lebih ingin lagi membuat judulnya kejahatan di jalanan. Waduh, kok kejahatan, atau dibuat ringan-ringan aja lah, adab kita di perjalanan. Nah, tapi mudah-mudahan dari judul ini, inilah sebetulnya yang ingin coba kami ingatkan di pagi hari ini gitu. Berkaca pada apa yang selama ini kita lihat ketika kita di jalan gitu. Jadi ternyata perilaku kita di jalan itu bisa jadi cerminan hal-hal lain. Banyak hal besar yang menjadi cerminan ketika kita berperilaku di jalan gitu. Nah, dalam hal ini saya tidak ingin membahas tentang undang-undang atau peraturan lalu lintas karena itu udah ada porsinya lah. Saya bukan polisi, bukan siapa gitu. Tapi ini juga bukan titipan polisi nih. Ini murni karena apa yang fenomena yang kita lihat ada di sekitar kita sehari-hari gitu. Insyaallah lebih membahas kepada bagaimana sih hubungan antar manusia, hablum minallah. Tapi khusus di hari ini kita banyak fokus di hablum minan nas dalam rangka ibadah. Ada satu fenomena yang sering kita lihat melawan arus subuh ini. Ada tidak yang melakukan ini? Mudah-mudahan tidak ya. Di samping kita, samping masjid kita nih, sebelah pinggir, sepertinya itu jalan yang sudah sering kita lihat ini ya. Jadi ini sudah hal biasa lah yang melawan arus. Arusnya hanya ke arah sana, kebalik ya. Hanya arus masuk ternyata dipakai buat arus keluar. Pertanyaannya, ketika melawan arus, orang yang searah dengan arus yang seharusnya terganggu tidak? Mereka ngomong tidak merasa terganggu. Mungkin saat itu tidak ya, tapi dalam hati ada tidak rasa itu, ini mana sih? Saya tadi mau jalan sini, di situ jadi belok, kena lubang lagi itu. Gara-gara ada yang melawan arus. Si yang melawan arus ini tahu tidak dia kalau itu bukan arah yang seharusnya? Tahu ya? Tahu sekali, hafal. Di situ ada rambu-rambu, di belakang juga ada rambu-rambu yang itu arahnya hanya ke belakang.
Perilaku kita lain, misalkan menerobos lampu merah. Sering tidak kita lakukan? Tidak, mau dia uripan nggak ada lampunya, gimana mau menerobos gitu? Lampu kuning aja di depan kita dulu pernah ada, sekarang sudah nggak ada lagi ya. Saya pernah punya pengalaman menerobos lampu merah ini sebagai saksi, menyaksikan di depan mata kepala saya sendiri. Mata kepala, menyaksikan itu dengan mata ya. Jadi di perapatan lampu merah, tepatnya di Iskandar Shah di dekat Blok M, hari itu hari libur, ada satu motor yang menerobos lampu merah dengan enaknya itu. Semua orang tertib, diam. Dia terobos, tiba-tiba dari arah sebelah, wing 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 wing, ambulans lewat. Ambulans kan tidak ada larangan untuk lampu kan. Terus di tengah selesai. Kasihan si sopir ambulansnya apa? Karena dua jadinya yang harus dia bawa. Tadinya cuma dia bawa satu dengan wing 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 wing, tiba-tiba ternyata nambahnya ini bukan apa-apa, tak bernyawa lagi. Innalillah, hanya karena menerobos lampu merah. Betapa kesalnya, betapa marahnya sopir ambulans saat itu. Saya tahu persis dia mau memaki gimana. Yang dimaki orangnya diam dan kepala bercucuran darah. Helmnya masih utuh, tapi dari luar helm, maaf, darah banyak mengucur dan tak bergerak sama sekali. Orang-orang juga lihat hanya bisa terpana karena mau marahin yang menerobos ini tadi, mau gimana lagi. Tapi itulah akibat dari menerobos lampu merah. Di sisi dia mungkin dia tidak merasa apa-apa karena sudah selesai. Tapi di sisi orang yang dia ambil haknya, itu kan jalan orang, hak orang lain gitu. Dia merasa tidak tentang itu. Kemudian memotong jalan, belok, berhenti mendadak. Kalau biasanya ada permakluman ya, gitu, bes, hampir aja kena. Ibu-ibu katanya. Jadi kayak ada permakluman. Kok diidentikan begitu? Sennya kiri, beloknya kanan. Atau berhenti mendadak tanpa bilang apa-apa, di belakang kaget segala macam. Tentunya orang yang terkaget-kaget karena ada rintangan mendadak tadi, ya punya rasa terganggu dong. Syukur-syukur kalau cuma punya rasa. Kalau benar-benar kejadian seperti yang contoh menerobos lampu merah tadi, maka akan jauh lebih banyak lagi akibatnya itu. Hal lain lagi yang sering kelihatan adalah melebihi batas kecepatan atau ugal-ugalan sering di jalan gitu. Jadi mungkin dia mau nyoba di Sentul tapi sirkuitnya tutup, ya dipakailah sirkuit jalanan gitu. Bahkan dulu di jalan kita di depan sini ya, arah Pasar Parung itu di atas jam 12. Sempat beberapa kali saya pulang di atas jam itu, jadi agak khawatir juga lewat. Karena apa? Jadi tempat trek anak-anak yang katanya konon remnya sudah dicopot. Jadi remnya dicopot gitu. Artinya kecepatannya tidak dibatasi dan tidak ada pengereman di jalan. Mereka mungkin menikmati hal tersebut, tapi nikmatnya itu apakah nikmat yang sesungguhnya itu? Di balik itu berapa banyak orang yang terganggu dengan hal tersebut gitu. Pernahkah mereka memikirkan itu? Justru orang lain yang merasa terganggu itu yang berpikir, aduh nih mesti hati-hati nih pada saat ini kalau jam-jam segitu itu. Beruntung saat ini sudah mulai ada beberapa, bukan polisi tidur ya, garis kejut diberi.
Jadi itu sedikit agak mengurangi ya, bukan menghilangkan, karena ternyata konon kabarnya masih ada. Nah, secara umum beberapa hal ini hanyalah sekelumit contoh perilaku kita di jalan yang ketika kadang-kadang itu, ketika naik sepeda merasa tidak, tapi begitu pegang stang motor merasa wah, emosi terbawa sendiri, ingin menikmati hal-hal, wah kayaknya ngebut enak juga nih katanya, atau melihat kalau muter lagi jauh mendingan motong sini aja dah, toh kan jalannya sepi, nggak ada orang juga katanya. Hal lain lagi yang sering kita lihat nih, berkendaraan atau berjualan di atas trotoar. Kita tahu semua bahwa trotoar fungsinya buat pejalan kaki kan, bukan untuk kendaraan bermotor. Tapi masih sering yang kendaraan bermotor naik ke atas trotoar, apalagi kalau di Jakarta macetnya jalan katanya, seakan-akan sah naik ke atas trotoar. Sehingga di beberapa kesempatan sempat saya lihat ada beberapa anak pemuda yang peduli dengan hal tersebut. Mereka bawa itu pamflet atau plang dengan tulisan bahwa trotoar untuk pejalan kaki, dan mereka menghalangi orang yang naik ke atas trotoar. Di beberapa tempat sempat pernah ada begitu gerakannya. Karena apa? Karena trotoar memang haknya buat pejalan kaki, bukan untuk berjualan, apalagi kendaraan yang naik ke atasnya. Kalau sekedar kendaraan mungkin 1-2, tapi ketika banyak, jatah pejalan kaki di sebelah mana? Atau seringkali juga kita ketika ada berjualan yang memakan trotoar, sehingga pejalan kaki turun ke jalan untuk jalan, dan saat itulah kemungkinan buruk bisa terjadi. Haknya trotoar itu buat siapa? Sadarkah bahwa yang berkendaraan, yang berjualan itu memakan hak orang lain? Nah, ini fenomena unik nih. Di tempat kita banyak banget saya lihat. Kalau di Jakarta agak jarang nih, tapi di dekat-dekat sini banyak. Tidak menyalakan lampu, apalagi pada malam hari katanya. Pernah saya amati, memang motornya butut kali ini, agak tua katanya. Ternyata tidak. Motor-motor keluaran terbaru pun tidak menyalakan lampu di malam hari. Ternyata pernah ngobrol dengan beberapa pemuda, keren katanya begitu. Gelap pun mereka bisa jalan. Mereka bisa jalan dengan suasana seperti itu. Mereka tidak sadar bahwa mereka bisa melihat orang lain mungkin dengan mata pemudanya tadi yang masih kuat, tapi dia tidak tahu bahwa orang lain tidak bisa melihat mereka sedang di jalan. Dia taunya aman kok, saya bisa lihat jalan tanpa lampu ini. Tapi dia lupa bahwa orang lain tidak bisa lihat dia sedang jalan di kegelapan malam itu kalau tanpa lampu. Padahal aturannya kan siang malam disuruh nyala lampu ya kalau motor ya. Nah, ini malam pun tak berlampu dengan alasan saya bisa lihat jalannya kok, saya bisa lihat orang yang lewat, aman kok saya jalan menurut dia. Tapi orang lain tidak lihat dia jalan, sama saja tidak amannya. Sekali lagi, ada hak orang yang dia ambil, dia pikir hanya dia saja yang lewat di jalan itu. Berikutnya, ada warna lampu yang tidak standar. Sering lihat ada warna biru, hijau, diganti lampu sen atau lampu stop. Bahkan saya pernah mengalami berpapasan dengan lampu depan warna merah. Itu benar-benar kaget
kaget luar biasa saya, karena saya pikir merah itu kan belakang biasanya, merah belakang dan pasti arahnya bersamaan dengan saya nih. Tiba-tiba makin dekat, semakin dekat, dan di dekat sekali baru saya kaget ternyata motornya menghadap kita, lampu depannya diganti dengan merah. Dia pikir lampu itu hanya sebagai hiasan, padahal warna lampu diberi aturan main. Depan itu cuma boleh kekuningan dan putih, tujuannya untuk menandakan itu depan. Kenapa belakang itu merah? Mungkin kalau kita ingat teori fisika Michiko Hibiniu, warna merah itu adalah warna yang paling kelihatan di suasana gelap, sehingga ditaruh di belakang. Jadi jangan coba-coba mengganti warna merah dengan warna lain, karena itu untuk menjadi penanda. Di samping penanda sebagai itu belakang, hal lain lagi, dia berfungsi sebagai warna yang paling kuat kelihatan di kegelapan. Makanya ketika di jalan tol cukup dengan nyalakan lampu, tidak perlu apa tuh, lampu sen 2, lampu darurat, karena itu penanda darurat. Kalau sen 2 bukan penanda oh saya lagi di kegelapan hujan lebat, bukan itu gitu. Justru salah kaprah. Lampu itu hanya untuk lampu darurat sen double, sen 2. Dengan lampu merah menyala itu pun sudah cukup untuk menembus kabut hujan, apalagi kabut asap juga. Nah, ketika kabut asap, makanya mungkin beberapa tempat ada yang mengganti lampu depan dengan kuning, masih dibolehkan kuning dengan putih di 2 itu. Tapi tidak dengan merah, tidak dengan biru, tidak dengan hijau, tidak ada warna-warna lain yang banyak dijual di toko aksesoris. Dia pikir itu hanya hiasan. Bukan. Itu justru untuk keselamatan. Lagi-lagi keselamatan siapa? Keselamatan dia dan orang lain. Kalau sudah bicara keselamatan orang lain, berarti kita bicara hak orang lain. Bicara hak dan kewajiban. Kewajiban kita hak orang lain, kewajiban orang lain kita punya hak juga gitu. Jadi jangan dikira lampu urusan saya sendiri gitu. Nah, ini juga dulu pernah ada si kantong merah yang terkenal di sini, si kantong merah. Sekarang sudah nggak ada ya? Masih? Waduh, udah ganti warna. Masih. Ya, buang sampah di jalan sering banget kita lihat, apalagi ketika dulu sebelum Samasta masih Haiho, orang banyak berjualan. Setelahnya ya kita bisa lihat banyak sekali sampah bertebaran. Sampahnya apa? Kecil-kecil, bukan besar itu. Pernah ditanya kenapa sih buang sampah gitu? Cuma sepuntung rokok, cuma satu plastik kecil ini, kecil nggak apa. Dia pikir yang bikin Manggarai pintu airnya itu mampet, ada satu rumah segepok gitu jatuh di sungai gitu. Enggak. Yang ada itu adalah sampah-sampah kecil yang numpuk terakumulasi menjadi segunung sampahnya. Itulah sampah yang ada di Bantar Gebang. Sampah-sampah kecil itu yang menggunung, menumpuk, berakumulasi menjadi besar. Artinya apa? Jangan dipikir bahwa sampah kecil itu hanya kecil. Iya, kecil buat kita sendiri. Tapi kalau diakumulasi dengan sampah lain dikumpulkan, karena itulah yang terjadi sebenarnya saat ini, maka itu akan semakin besar. Lihat aja di got. Sampah-sampah kecil itulah yang numpuk di situ itu. Bukan segede lemari jatuh di got, enggak segitu itu. Adanya sampah-sampah plastik. Nah, kembali lagi, dipikir tadi itu kan kecil, ntar juga ada yang membersihkan. Jadi di antara kejadian-kejadian kita di jalan, ada hak kita, ada kewajiban kita. Demikian juga ada kewajiban orang lain, kita punya hak gitu. Sekarang sudah kita jagakah itu?
Nah, ini beberapa alasan tadi yang sempat kita sebutkan juga. Kenapa sih ngelawan arus? Biar lebih cepat katanya. Yang lebih ini lagi, lebih cepat tuh kan urusan diri sendiri kan. Ketika sudah nggak ada polisi yang jaga juga katanya. Dia tahu itu salah. Rambu-rambunya sudah jelas apalagi. Tapi karena biar saya lebih cepat. Atau jalanannya kosong kok sepi gitu. Perasaan dia iya. Karena apa? Ketika berpapasan dengan orang yang arus sebenarnya, emang sering kita lihat orang menegur? Tidak kan? Jarang sekali orang menegur ketika ada orang salah melawan arus di jalan. Contoh yang paling gamblang dah, 106 jurusan mana? Udah jarang ya sekarang. Parung Lebak Bulus. Saya sering jadi anggotanya soalnya. Ya, ketika di jalan sepanjang Pondok Cabe yang dulu terkenal dengan kemacetannya itu, apa yang mereka lakukan? Mereka ambil jalur sebelahnya, mereka lawan arus orang, mereka ambil jatah orang, mereka rampas hak orang yang punya jalan saat itu. Dan hanya sebagian kecil yang mau menegur itu. Kecuali ketika dilihat mobilnya berwarna coklat tua, mobilnya berwarna hijau, mereka mulai agak minggir dikit. Di luar itu seakan-akan itu jalan saya, tapi dia lupa itu hak orang lain yang dia sasar itu. Mereka merasa tidak mengganggu orang. Dari mana dia tahu? Karena tidak pernah negur katanya. Memang setiap orang terganggu akan menegur. Dia tahu hati orang di dalam hatinya masing-masing tidak? Sekarang saya tanya di antara kita di sini dah. Ketika ada orang melawan arus di sini, atau kalau yang buat rombongan kereta, ini banyak kan di sini kan rombongan kereta, ditonjong dari ekspres motor sampai tikungan Tonjong, banyak tidak orang melawan arus? Terganggu nggak kita? Kalau jawabannya iya, sekarang pertanyaannya, ketika kita merasa terganggu, hak kita, hak jalan kita itu diambil, kita ngasih tahu mereka tidak? Tidak kan? Jadi kalau mereka bilang tidak mengganggu orang, dari mana dia tahu? Orang tidak ngomong kok. Karena orang tidak ngomong itu dia nggak tahu kalau dia mengganggu orang lain sebetulnya. Atau ini yang keren nih jawaban ini. Tidak ada orang yang mau tabrakan katanya. Bagaimanapun saya melawan arus, orang di depan saya pasti akan menghindar untuk tidak terjadi tabrakan. Itu teori mereka tuh. Artinya nih jelas-jelas sudah punya niat untuk mengambil hak orang lain. Udah tahu itu jalan itu, dan dia tahu persis bahwa tidak ada orang di jalan yang ingin melakukan tabrakan secara sengaja, nggak ada kan? Dengan dasar teori itulah mereka, saya ambil saja jatah mereka, saya rampas hak mereka, toh juga orang pasti akan ngalah. Kalau tidak ngalah, orangnya berani, paling ribut gitu. Cuma sampai situ. Artinya tidak ada orang yang mau tabrakan. Kalau yang ingin menang sendiri, kendaraan punya sendiri, nggak usah ngapain ngatur-ngatur. Kan saya yang bawa, saya yang beli, saya yang punya. Mau saya jalan kemana? Nah ini tadi kalau yang toh saya jalan sendirian, jalan kosong, kecil, dikit, nggak berdampak lah. Dia lupa begitu dia jalan, di belakang dia banyak enggak yang ngikutin. Satu dia tambah orang lain jadi banyak. Satu sampah, satu sini nggak ada bungkus rokok ya, bungkus permen. Nah,
kumpulkan jadi banca. Dia merasa tidak berdampak. Ntar juga ada yang membersihkan katanya. Dan yang mirisnya apa? Maaf gitu. Yang menyampah ketika di lingkungan kita kemarin banyak sekali sampah Ahad pagi. Yang membersihkan, yang menyapu siapa? Orang tua mereka. Sebagian besar. Mereka tidak sadar tuh. Datang ke sini bisa olahraga, bisa lain-lain, bisa makan-makan, terutama apalagi makanan yang berbungkus plastik, kertas. Mereka buang di jalan. Mereka lupa yang membersihkan banyak dari orang tua mereka sendiri. Miris. Nah, dan banyak lagi alasan-alasan yang bisa jadi sebagai alasan benar atau memang pembenaran, biar apa, aksi mereka biar tetap jalan. Padahal di dalam surah An-Nahl ayat 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang sering diulang-ulang nih ketika khutbah Jumat, sering banget. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Nah, terutama kata baghi, kalau fahsya, mungkar itu sering dikaitkan memang dengan dosa-dosa. Ada yang bilang nih menyalahi akal, kalau ini menyalahi ajaran agama di satu pendapat, tapi ada yang menyamakan saja fahsya dan mungkar. Ada lagi menyebut bahwa fahsya itu lebih dahsyat dan lebih keji dibandingkan dengan sekadar mungkar, tapi sama-sama perbuatan dosa. Yang baghi itu secara akar kata dia adalah mencari atau jenis kerusakan. Wabataghi baghaya. Nah, jenis kerusakan kalau dilihat di kamus itu artinya adalah berbuat lalim atau berbuat aniaya. Dalam penafsiran di tafsir tahlili disebutkan al-bagh itu, atau yang dalam pengertian permusuhan, itu adalah perbuatan sewenang-wenang terhadap orang lain. As-Suddi dalam Jami'ul Bayan menyebutkan bahwa itu adalah melanggar hak manusia tanpa hak. Jadi hak orang lain dia ambil dengan tanpa hak. Kalau kita ingat tadi beberapa gaya kita berkendaraan di jalan tadi, ada tidak hak orang yang terambil? Ada tidak orang yang lain yang teraniaya itu? Mungkin orang tidak mengucap langsung bahwa dia teraniaya, tapi tanyalah masing-masing dengan jujur dalam hatinya, terganggu tidak? Kalau ada terganggu, ya itu kan aniaya namanya. Zolim bahasa lainnya. Ada orang yang terzolimi dengan gaya berlalu lintas berkendaraan seperti tadi. Nah, di Quran jelas-jelas ada dilarang. Wayanha bunyinya melarang, Allah melarang. Jadi bukan cuma tidak boleh, tapi ini jelas-jelas kata kalimatnya dengan kata-kata melarang. Jadi hal itu adalah hal yang terlarang. Kemudian kita ingat dalam sebuah hadis, la darara wa la dirar, yang terjemahan bebasnya kurang lebih jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain gitu. Ini jadi patokan umum nih, sehingga menjadi sebuah hadis yang populer dan menjadi kaidah dalam ilmu fikih.
Jadi jangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Kalau tadi menerobos, dia merasa, oh saya bisa ini kok, tapi dia lupa, itu membahayakan orang lain juga. Di sisi lain sebetulnya dia sendiri juga berbahaya. Lampu tidak dinyalakan malam tadi, saya bisa lihat orang, oh, dia lupa. Orang lain tidak bisa melihat dia, sama bahayanya dengan dia tidak melihat orang, sama saja. Dia merasa dia melihat orang, orang tidak melihat dia, sama-sama ada yang tidak melihat. Nah, di sini sehingga kaidah fikih banyak turunannya dari yang masalah la dharara wa la dhirar. Antara lain ad-dhararu yuzal, setiap bentuk dharar harus dihilangkan, setiap bentuk yang membahayakan harus dihilangkan. Artinya kalau kaidahnya begini ya berarti beberapa hal-hal yang harus yang membahayakan tadi harus dihilangkan secara hukum fikih. Ad-dhararu la yuzalu bid-dharar. Dharar tidak boleh dihilangkan menggunakan dharar yang lain. Nah, kalau kita tahu sebuah hal tadi membahayakan, ada rumus lain ternyata untuk menghilangkannya tidak boleh dengan hal yang membahayakan juga. Contoh misalkan orang tadi melawan arus, kemudian di jalan bukan cuma kita kasih polisi tidur, tapi kasih jebakan-jebakan yang orang bisa nggak lewatnya, malah lebih berbahaya. Dharar dihilangkan dengan dharar tidak bisa. Caranya gimana? Berarti cara yang lain yang bukan dengan cara dharar, yang tidak membahayakan. Antara lain yang memang seperti rambu-rambu, atau kalau kurang peringatan rambu-rambu juga, dulu setahu saya pernah kan di belakang ditaruh dengan spanduk. Itu cara yang maslahat, yang tidak dharar. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Menghilangkan mafsadat atau keburukan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Nih. Jadi mengambil kebaikan, contoh tadi misalkan berjualan di atas trotoar atau kendaraan naik ke atas trotoar bisa lebih cepat, atau ini nafkah keluarga saya jadi jalan dengan begitu, itu maslahat dia dapat. Tapi dia lupa bahwa mafsadatnya di situ, hak orang diambil, orang nggak bisa lewat, sehingga yang jalan kaki terpaksa muter, jauh lebih bahaya buat orang lain. Nah, menghilangkan kemudaratan, kemafsadatan itunya jauh lebih utama daripada menarik maslahat. Jadi harus kosong trotoarnya itu. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, la yahillu malu mri'in muslim illa bi tibi nafsin min. Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Nah, mengambil harta ini dalam banyak tafsir juga disebutkan segala macam bentuk pengambilan hak, perampasan. Kalau diam-diam namanya mencuri, bahasa lainnya korupsi juga lah. Bahasa kasarnya kalau terang-terangan begal, rampok. Sama tuh, sama-sama mengambil hak orang lain. Apa bedanya dengan tadi jalan nerobos ngelawan arus? Jalan itu kan hak orang yang dari arah yang benar. Naik ke trotoar, hak orang kok, hak pejalan kaki. Ketika kita hilangkan hak pejalan kaki, bukankah sama kita mengambil hak orang lain? Jadi kadang-kadang saya terpikir juga, aduh saya di jalan begini bicara masalah koruptor itu ngambil uang negara segini ya, terbayang oleh saya kalau saya ada di posisi yang sama gitu, apakah juga bisa menahan godaan yang sedemikian besar itu? Jangan-jangan cara kita berperilaku di jalan seperti inilah bibit-bibit koruptor itu ada di situ. Bibit-bibit maling itu ada di situ. Karena apa? Pada dasarnya hak orang lain yang kita ambil. Kita tidak merasa itu kan.
bahwa ternyata di jalan dengan cara-cara yang seperti itu tadi ada hak orang yang kita rampas secara diam-diam. Mungkin orang tidak bilang mereka teraniaya dengan cara kita ada di jalan tadi, tapi tanyalah dengan jujur. Kalau mau ditanya ya, silakan disurvei, mereka terganggu enggak dengan begitu. Kalau terganggu artinya apa? Mereka teraniaya, mereka terzalimi, ada hak orang lain yang terambil. Dalam batas kecil, wah kecil kok itu. Apa bedanya kecil sama besar? Sama-sama hak orang lain yang kita ambil. Mungkin secara dosa, ya, bicara dosa, ya dosanya dosa kecil lah, bukan dosa besar itu katanya. Karena tidak menyangkut orang banyak. Iya, saat itu tidak menyangkut orang banyak. Ketika orang lain mengikuti dan mencontoh apa yang kita lakukan, ingat di hadis, ketika kita mencontohkan yang baik, orang ikut, kita dapat kebaikannya, dapat pahalanya. Ketika orang melakukan keburukan juga, yang mencontoh kita dapat getahnya juga. Gak bisa lepas tangan dari itu. Jangan dipikir hal kecil itu sekecil itu. Ingat, orang lain yang di belakang kita lihat dan mengikuti kita, maka kita juga kebagian. Kemudian di surah Al-Ahzab juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Jelas disebutkan di sini dosa yang nyata. Kalau kita membuat orang lain tersakiti, lagi-lagi tadi, mungkin orang yang tersakiti di jalan itu dia tidak bicara langsung saat itu, tapi tanyalah kepada diri kita masing-masing. Ketika kita berada di posisi orang yang kita orang lain yang melanggar, kita ada di posisi itu, apa yang kita rasakan? Kalau kita merasa tersakiti, kita merasa terganggu, kita merasa terusik, ingat dosa yang nyata. Nah, kemudian di hadis juga An Anisin qol innakum la ta'maluna a'mala hiya azaqqu fi a'yunikum minasy-syarr in kunna la na'udduha ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sungguh kalian mengamalkan amal-amal yang itu lebih tipis daripada rambut dalam pandangan kalian, tetapi sungguh kami dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengategorikannya sebagai amal-amal yang membinasakan. Jadi jangan dikira hal yang kecil tadi betul kecil. Kalau menurut hadis ini justru itulah hal yang besar karena bisa membinasakan. Kita lupa tadi kecil itu berpengaruh menjadi besar. Itulah yang membuat kadang-kadang kita menganggap remeh hal-hal yang kecil. Cuma ngelawan arus sepi lagi gitu. Di hadis lain juga disebutkan an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha ya Aisyah iyyaki wa muhaqqaratin dzunub fa inna laha minallahi taliba. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, hai Aisyah, jauhilah olehmu dosa-dosa yang dianggap sepele, karena sungguh akan ada yang menuntutnya dari Allah. Jadi jangan dikira hal sepele tadi selesai di sini, ternyata ada tuntutan nanti pada saatnya. Jadi akan ada menuntut kepada Allah. Di hadis yang terkenal yang sering kita dengar tentang menganiaya atau mengambil hak orang lain menyebabkan bangkrut di akhirat. Nabi SAW berkata, bersabda, atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirhamalah wala mata'.
Faqal innal mufsila min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa kalama ala hadza wasafaka dama hadza wa daraba hadza fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Nah, di hadis ini Rasulullah SAW bersabda, beliau menanyakan kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang dan barang atau harta. Beliau SAW kemudian bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku yaitu orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala amalan salat, pahala puasa, dan pahala zakat, penuh tuh pahalanya. Tetapi dia juga mencaci maki si ini, menuduh si itu, memakan harta orang yang ini, menumpahkan darah orang yang ini, dan memukul orang ini. Maka orang ini diberi sebagian kebaikannya. Jadi orang yang dia aniaya tadi, kebaikannya di orang teraniaya tadi, kebaikan si yang orang ini dilimpahkan ke sana. Jika kebaikannya telah habis sebelum diselesaikan kewajibannya, ternyata nilai kebaikan dia masih kurang nih, maka kesalahan-kesalahan orang yang teraniaya tadi ditimpakan kepada dia sampai kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Jadi pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat yang segunung tadi ternyata tidak ada artinya kalau orang yang teraniaya itu meminta haknya. Dan nanti di hari akhir memang diperhitungkan hak-hak itu. Ingat, di jalan kita punya kewajiban, punya hak. Orang lain juga punya kewajiban, punya hak. Ketika hak orang kita ambil, siap-siaplah kita juga harus membayar hak itu. Di dunia mungkin tidak terasa, tapi ingat, pengadilan akhirat tidak ada yang tertinggal. Dan sekedar penutup, bahwa insya Allah hal yang kecil menurut kita, bahkan tadi setipis, lebih tipis dari rambut menurut hadis, insya Allah itu akan menghasilkan yang besar. Ingat, sebuah garis hanya akan jadi garis kalau ada titik-titik yang banyak. Titik kecil. Definisi baris kan begitu kan? Baris adalah kumpulan dari titik-titik. Tanpa ada titik-titik kecil remah itu nggak akan ada baris. Baris tidak akan ada. Artinya masing-masing kita sebagai sebuah titik, kalau kita bisa menjaga tadi masing-masing warga kita, masing-masing orang di rumah kita, maka satu RT kita akan sebesar itu jadi baik. Ketika satu RT masing-masing titik-titik RT tadi baik, RW kita jadi baik. Ketika masing-masing RW sudah bisa menjaga, kelurahan kita, desa kita baik. Artinya dari hal kecil itulah kita bisa untuk membuat hal yang besar. Tanpa hal-hal kecil ini kita lakukan, tanpa diri kita sendiri yang mulai, hal besar tidak akan bisa jadi. Kalau guru kita Agim sering bilang, mulailah dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulailah dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Ingat di Quran yang dibacakan oleh imam tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan kebaikan ada hitungannya. Sebaliknya, sekecil apapun juga kalau keburukan ada hitungannya.
hitungannya. Kita akan lihat nanti. Jadi di dunia mungkin tidak akan terlihat, tapi pengadilan akhirat tidak akan ada yang bisa lolos. Jadi kembali lagi, mulailah dari kita sendiri masing-masing, mulailah dari sekarang. Dan kita merasa remeh tadi hal-hal kecil, mulailah hal-hal kecil itu. Insya Allah hal-hal besar baru akan bisa kita capai. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Syukran, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشكي